Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali bersama Kang Anaris on stage because channel inspiratif. Alhamdulillah pada pagi hari ini di pagi yang begitu syahdu ini Kang Anaris jalan-jalan dan berkesempatan sowan kepada sahabat-sahabat Kang Anaris terutama pagi ini. Wah, beliau adalah sahabat saya ya, sekaligus guru saya, ustadz saya yang luar biasa istimewa. Hari ini saya bisa sowan ke beliau karena jadwal beliau cukup padat dan hari ini ternyata beliau mengatakan agak longgar. Nah, kita bisa ngobrol-ngobrol sedikit di pagi hari ini. Masya Allah. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah, rabbil alamin. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah. Wah, ini Ustadz yang kalau menurut saya beliau itu orangnya kalem. Sakal gelem nggih. Nggih, kanca-kanca semuanya mungkin sudah kenal beliau ya. Beliau seorang aktivis dakwah, sering mengisi kajian-kajian majelis taklim di mana-mana gitu. Dan beliau konsisten. Saya lihat konsisten sekali ya. Mungkin Ustadz ini yang termasuk langka ya. Karena ngisi itu tidak harus banyak jamaahnya ya. Kadang ada 5, ada 2, mungkin 1 juga diisi ya tadi. Oh iya, itu wujud beliau kalem, sakal gelem ya, diminta untuk ngisi ya gelem saja gitu. Alhamdulillah. Nah, Ustaz, ini keseharian gimana Tat? Masa-masa yang seperti ini aktivitasnya? Ya, alhamdulillah kita tetap apapun kondisinya kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik dalam kondisi sempit ataupun kondisi lapang. Kalau kondisi lapang jelas ya mudah kita bersyukur. Kalau kondisi sempit, nah justru itu kita harus lebih lagi bersyukur lagi. Masya Allah. Ini sesuatu yang mungkin satu kunci beliau ini sekarang ini masih istiqomah di jalan dakwah dan juga melihat kehidupan itu nyusewu tak. Kayaknya nggak perlu ngongso-ngongso gitu ya Tati. Oh kita nerima banget ya Kiai ini. Gimana tadi melihat sekarang banyak orang itu kok kayaknya nek kondisi lapang yopi agak apa istilahnya itu mumpung, aji mumpung ya kan gitu. Tapi nek lagi sempit, wah koyone dadi stres. Yeah. Nah, iki tipnya tak mungkin kalau sampai sekarang jenengan masih istiqomah ya sejak dulu kayak gini terus. Monggo Tat. Ya, alhamdulillah ya. Kita punya prinsip atau saya punya prinsip itu yang pertama innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masya Allah langsung. Yang kedua la haula wala quwata illa billah. Maka ketika kita sandarkan hidup kita itu pada yang telah menghadirkan kita di dunia ini, Masya Allah. Dan juga keyakinan kita akan jaminan darinya, insya Allah kita itu diberikan ketenangan di dalam hidup ini, tidak gemerungsung, tidak ruwet, tidak bundet. Nah, jadi dada kita itu dilonggarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu prinsip hidup saya. Jadi insya Allah ya kita menghadapi apapun selama kita bersama dengan Allah, insya Allah itu kita merasa aman dan tenang. Masya Allah. Satu, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Langsung ngomong hal-hal yang sifatnya adalah apa yang datang dari Allah akan kembali kepada Allah. Luar biasa, pasrah betul. Yang kedua, la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Dan tidak ada daya kekuatan apapun kecuali dari Allah. Luar biasa ini. Jadi teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya, sedulur-sedulur kabeh, ini perlu dicatat, ini filosofi Ustadz Anang. Ustadz Anang Ma'ruf. Namanya emang Anang Ma'ruf? Ya itu sebenarnya nama panggung ya. Wih, nama panggung on stage ya. Nama panggung. Aslinya bapak ibu saya itu memberi saya nama Anang Marwanto. Oh, iya. Terus kemudian waktu ya apa namanya awal-awal dakwah kita kan banyak juga yang namanya Anang ya. Salah satunya kemudian kita agak bedakan lah. Ini sorry, gelas kena angin. Innalillahi lagi ya. Dari Allah ini tadi ya, lantaran Ustadz Anang dikasihkan kita untuk minum. Ya, lanjut. Ya, kemudian
Kita bikin atau istilahnya saya pilih nama dulu aslinya bukan Anang Ma'ruf, Muhammad Amar Ma'ruf, karena untuk mengingatkan supaya kita senantiasa mengingatkan kepada kema'rufan. Oh itu awal? Iya awalnya Amar Ma'ruf, cuman karena sudah terkenal nama Anangnya dulu, jadinya Anangnya jangan dihilangkan. Anangnya tetap, Ma'rufnya yang ngikuti. Ma'ruf itu kan sesuatu yang ya baik gitu ya, harapannya begitu. Walaupun kalau nama aslinya saya nggak tahu, bapak saya ngasih Anang Marwanto itu maksudnya apa, saya belum tanya. Keburu bapak saya sudah almarhum, ya Allah maafirlah. Masya Allah, ternyata di balik nama Anang Ma'ruf itu dulu berproses. Ya, ada Anang Marwanto, Muhammad Amar Ma'ruf, kemudian jadi Anang Ma'ruf. Itu awal-awal dulu waktu ngaji ya. Iya. Oh gitu, kenal Islam bang sebenarnya dulu gimana Tat? Kok iso? Ya perjalanan hidup lumayan sebenarnya panjang kalau mau diceritakan ya. Jadi saya sempat bahkan menjadi orang yang tidak beriman pada Allah. Naudzubillah ya, naudzubillah. Walaupun lahir Islam, Islam, cuman karena proses berpikir kita ya, jadi bertemu juga dengan berbagai macam pemikiran. Ketika sudah mulai SMA, kemudian masuk kuliah juga, dan saya banyak sekali istilahnya waktu saya itu saya habiskan di perpustakaan. Jadi banyak bacaan, banyak buku. Nah salah satunya kemudian banyak pertanyaan-pertanyaan di benak ini terkait dengan kehidupan ini. Betul. Nah, itu akhirnya kemudian sampai pada satu titik mempertanyakan tentang keberadaan Allah, tentang ya bahkan sampai pengen ketemu dengan Allah. Sampai seperti itu. Sampai ingin membuktikan benar apa enggak. Termasuk ingin apa sih sebenarnya rahasia kehidupan ini. Sampai akhirnya putus asa ya tadi, sampai kemudian menganggap bahwasanya nggak ada apa-apa gitu. Itu dulu. Alhamdulillah kemudian ketika itu sampai pada titik ya kita niat kita mencari kebenaran ya, insya Allah ya. Allah menolong saya merasa itu. Akhirnya ditemukan dengan seorang guru yang kemudian bisa membimbing saya, bisa menuntut saya. Akhirnya saya kembali kepada keimanan. Padahal dulu mungkin pernah mencari guru yang lain juga. Ya. Gimana tuh? Ada nuansa apa gitu Pak sampai kayak gitu? Pernah juga ya mengalami kayak gitu ya? Ya sebenarnya lebih banyak ke bacaan ya. Jadi memang benar ya kalau kita itu mencari ilmu agama atau mencari ilmu tanpa ada guru itu bisa kita tersesat. Ya, jadi kita harus pegang benar itu. Jadi memang harus ada guru. Bisa mengarahkan, bisa membimbing. Sehingga ketika kita ada pemahaman yang salah, bisa ketahuan, udah diarahkan. Iki maksudnya iki opo tulisan iki maksudnya itu. Jadi kalau kita hanya mengandalkan bacaan buku saja, itu kan persepsi kita akan terbentuk dengan diri kita sendiri kan. Makanya tradisi talaki ya, ngaji dengan seorang guru itu menjadi sesuatu hal yang kalau saya katakan itu wajib. Jadi nggak bisa kita ngaji dengan sendiri gitu. Memahami agama apalagi, karena bisa jadi nanti gurunya adalah setan. Nah, kan nggak mau kan guru kita setan. Jadi ya seperti saya, pengalaman hidup saya sendiri sampai saya gimana tuh? Jadi ya tidak kemudian mengakui Allah itu ada. Oh gitu, sampai seperti itu. Jadi terus apa ya? Gelendang kayak omong gendeng pernah ya saat itu? Oh rapopo iki. Ya rapopo loh, ini ibroh dari itu pelajaran. Iya bener, sampai istilahnya karena tadi ya mikir tentang kehidupan, hakikat kehidupan. Dan berbanyak masalah, kita melihat bagaimana kondisi umat. Ya. Jadi saya sudah SMA sudah mikir itu. Ini karena saya disodori sama temen SMA itu majalah dulu namanya kalau saya Sabili gitu loh. Waktu itu gencar-gencarnya pembantaian di mana Bosnia ya. Nah, kita lihat itu kan, terus giroh atau bahasanya semangat keislaman itu terpanggil. Kok koyong ini, umat Islam kok koyong ini gitu kan. Kemudian beberapa tempat juga ya Israel, Palestina itu. Juga seperti itu ya, sehingga giroh kita tuh muncul seperti itu. Kemudian melihat juga kondisi kaum muslimin yang didera dengan berbagai macam kesulitan hidup ya, kemiskinan, kemudian akhlak, moral dan sebagainya yang juga cukup parah. Kemudian kita lihat Islam itu sesuatu yang bagus, yang istimewa, luar biasa kalau ini benar-benar
bisa hadir itu akan luar biasa. Nah di situlah saya bingung. Ini idenya bagus tapi kok kenyataannya kayak gini. Nah itu bikin saya stres pada waktu itu. Idealita tidak sama dengan realita gitu. Akhirnya seperti itu. Terus mencari terus sampai tadi ini masalahnya di mana nggak ketemu. Nah, pengennya ketemu dengan Allah, minta penjelasan secara langsung. Stres akhirnya. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini baru ketemu nanti. Insyaallah ya. Ternyata sampai sebegitunya kemudian ketemu dengan ustadz lah, guru lah ya. Yang kemudian bisa membimbing, menjelaskan mungkin dari permasalahan hidup sampai solusi hidup, dan juga ternyata berujung kepada Allah itu memang ada kan gitu ya, sampai seperti intinya itu. Memang kita ngaji itu dibimbing dari pemahaman paling dasar kita ya. Jadi kita disadarkan tentang hakikat hidup. Hidup ini dari mana, untuk apa, nanti akan kemana. Sangkan para dumadi. Wah iki. Itu disitulah saya kemudian merasa ini yang saya cari-cari selama ini. Kemudian kenapa kok umat Islam seperti ini, kondisi masyarakat seperti ini, sementara sudah ada idealita yang bagus dari Allah. Ya. Akhirnya di situ juga kita temukan jawabannya. Oh iya. Kita ada materi dakwah, kan? Oh ini masalahnya di sini. Jadi ya itulah sesuatu yang kita cari-cari, Allah memberikannya, dan alhamdulillah sampai seperti kondisi seperti sekarang ini. Jadi saya sangat bersyukur sekali. Ibaratkan saya itu kalau nggak diselamatkan mungkin saya seperti ya yang sedang berkokok itu ya. Coba bang, bedak bang. Hidup hanya sekedar hidup gitu loh. Bahkan mungkin nilai saya mungkin tidak lebih dari orang-orang yang berjalan di jalanan tanpa menyewa baju dan celana gitu ya. Nilainya malah lebih mahal yang berkokok tadi itu ya. Itu. Payu. Andai kita tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Ya. Oke. Masya Allah, ternyata memang hidayah itu datang dari Allah, petunjuk datang dari Allah. Tapi manusia itu diberikan kesempatan untuk kemudian mau untuk mencari hidayah itu. Ya, Ustadz Anang ini contohnya ya, mencari hakikat kehidupan. Wah, akhirnya ketemu juga. Dan karena beliau itu memang berusaha, maka nyambung dengan apa yang Allah inginkan. Nah itu taufiknya di situ, hidayahnya dapat. Masya Allah, luar biasa. Ini kalau dikulik tentang cerita beliau masa lalu panjang, tapi sekarang realitanya. Sekarang ngomong realita hari ini kan, dengan kondisi yang seperti ini, kehidupan yang mungkin orang bilang ya jauh lah dari bagaimana idealisme seorang muslim yang ingin menerapkan Islam dalam kehidupannya. Kondisinya masih jauh, tapi semuanya masih bisa bertahan. Sebagai contoh, beliau ini masih bertahan ya. Masih beliau berperan sebagai orang tua, ayah, sebagai suami, sebagai suami, istrinya berapa? Istrinya berapa? Wah, mulai mancing ini ya. Ya siapa tahu kan, kita juga nggak tahu, makanya siapa tahu. Ya alhamdulillah baru satu di Jogja. Ya di situ. Oh, akhirnya satu ya. Alhamdulillah. Putranya tuh? Kalau putra alhamdulillah dikasih Allah 3. Alhamdulillah. Zaman sekarang itu paling anak cuma 2, 3, maksimal 4 gitu. Putra 3. Lah putrinya? Kalau putri 6. Putra 3, putrinya 6. Total berapa, Tat? Alhamdulillah kalau ditotal sama bapak ibunya ya jadi ke-11an itu. Cukup 11, siapa mau tanding bola ya. Tapi campuran ya. Jadi putranya 3, putrinya 6 ya. Berarti 9. Insyaallah. Ini target berapa sih, Tat? Dari istri pertama? Waktu awal nikah dulu kita memang target putra kita 9. Saya tarin sama istri gitu. Sampai sebegitunya ya. Insya Allah, sabar sekali ya istri. Itu ada rahasianya, tapi off the record. Off the record. Kapan-kapan kita kulik lagi. Ya. Memang berkeinginan untuk itu ya. Saya memang pengen punya anak 9. Masya Allah. Ini sebagai salah satu cara memperkuat juga ya, metode memperkuat keyakinan kita akan rezeki min Allah. Jadi
sejak awal nikah saja saya sudah istilahnya sepertinya saya tuh dituntun gitu loh sama Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi waktu nikah itu kan dulu target nikah umur 25 tahun ya itu. Ya. Jadi wajar ya kita pengen ittiba Rasul ya 25 tahun menikah gitu. Cuman waktu itu kan kita mengumpulkan uang untuk persiapan nikah itu nggak ngumpul-ngumpul gitu. Akhirnya ketunda sampai umur 26. 26 juga belum. Ketunda lagi 27. 27 tanya juga belum. Aku biar 17 loh, Bro. Ya saanone ya. Ya, akhirnya seadanya itu. Seadanya itu. Kalau seadanya kenapa nggak 25? Nah, iya, disitulah kemudian waktu itu kemudian azam kuat kita nikah apapun keadaannya ya. Karena ini sebagai salah satu niat kita untuk ittiba Rasul juga sekali lagi menikah. Ya, nah di situ ada pelajaran bagi saya terkait nanti kehidupan ke depan sampai saat ini ya. Jadi waktu itu kita merasa sudah punya uang yang agak cukup ya, walaupun tidak banyak sih, cukup untuk nikah gitu. Dan rasanya mantap gitu kan, berani ngelamar, berani datangi orang tua, mertua ya, itu kita ngelamar gitu kan. Sendirian pertama itu kan, kemudian yang kedua sama keluarga kan. Nah, yang kedua inilah yang bersama dengan keluarga inilah kemudian Allah memberikan semacam teguran untuk saya. Jadi saya melihat ini sebagai sebuah pelajaran bagi saya. Ketika saya itu terlalu mengandalkan apa yang di tangan saya. Jadi saya merasa mantap karena ada uang di tangan saya. Nah waktu itu kemudian waktu perjalanan melamar itulah Allah menegur saya dengan terjadinya sebuah kecelakaan. Innalillah. Ya alhamdulillah selamat semua, baik kita sekeluarga maupun yang ketabrak gitu ya. Jadi becak itu jadi 2 becaknya. Padahal ada penumpangnya. Itu di jalur Pantura itu waktu itu. Jadi kecepatan tinggi karena kita sedang nyelip tronton gitu. Ya, tidak nyandak supirnya waktu itu. Akhirnya nenggel, becak jadi 2. Wah itu. Akhirnya apa yang saya pegang tadi lepas. Untuk biaya itu dan lain sebagainya. Akhirnya saya benar-benar zong. Itu. Tapi karena sudah azam tadi ya, tetap saya nikah ya. Tetap kita azamkan itu bagaimana caranya guys. Itulah kemudian saya sadar bahwasanya ini teguran Allah bagi saya, bahwasanya apa yang ada di tangan kita itu tidak menjamin. Tetap sekali lagi kembali lagi ke Allah. Dan itulah kemudian ya alhamdulillah Allah memberi pertolongannya melalui ya orang lain yang membantu dan sebagainya. Jadi itu pelajaran pertama ya terkait dengan itu. Sebenarnya ada lagi yang lain ya. Tapi ya. Tapi nggak pakai tapi. Gitu ya. Jadi kita mengandalkan apa yang di tangan itu jangan sampai. Tetap meskipun kita punya berbagai macam kekuatan yang mungkin kita tetap sandaran kita harus kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apapun itu. Dalam hal apapun kita kembalikan karena itu sebenarnya bukan milik kita gitu ya. Bukan kita yang berkuasa untuk menguasai itu sesungguhnya. Memang kalau kita untuk memilih untuk diapakan itu terserah kita. Tetapi itu sebenarnya kita memanfaatkan itu karena memang Allah menghendaki. Akhirnya kenapa berani punya anak 9 sementara saat ini punya anak 1, anak 2 saja sudah merasa khawatir nanti gimana pendidikannya, nanti bagaimana ini. Besok dipakani opo, biasanya mangan opo. Nah itu salah satunya juga karena pengalaman waktu itu. Dari nol, benar-benar dari nol, waktu nikah itu bahkan minus ya karena kita hutang juga akhirnya. Jadi sebelum pernah hutang, waktu mau nikah itu dipaksa oleh Allah untuk hutang karena memang waktunya hari H sudah mepet dan utangnya pun pada hari H itu saya. Utangnya pada hari H itu. Sebelumnya hari H-nya misalnya Ahad itu, Sabtunya saya baru saya paksakan diri karena memang harus ini ya. Dan dikasih. Ya alhamdulillah diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Itu luar biasa. Dari sebuah pengalaman yang itu menjadi pelajaran dalam kehidupan terbawa sampai sekarang. Beliau tidak khawatir lagi dengan apapun yang terjadi selama itu masih dalam koridor untuk mencari ridhonya Allah SWT. Dan niat beliau mungkin ya target-target itu juga bukan sekedar target ya. Pasti ada keinginan agar anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin ya. Dan mungkin ini menjadi pelajaran bagi kita untuk menghadapi kehidupan yang seperti ini. Tentu semuanya akan kita gantungkan kepada Allah SWT. Luar biasa. Dari kesibukannya terus gimana ini? Anak 9 ada yang remang nggak? Pembantu gitu?
Ya, alhamdulillah tanpa ada bantuan. Tanpa ya. Sekarang aja begitu orang itu merasa sibuknya, bahkan anak mungkin tidak sampai 9 itu yang ngurusi semuanya pembantu. Nah sekarang beliau itu berarti cuma berdua saja ya? Ya, alhamdulillah diberi kekuatan ya. Walaupun yang sudah besar sudah mulai bisa bantu sekarang. Oh, alhamdulillah gitu. Nah itu yang saya pikirkan pas repot-repotnya misalnya ya, ini contohnya ya, anak-anak masih kecil, kan itu jaraknya masih kecil-kecil kan tuh, Ya, jaraknya pendek ya, Mas? Ya 2 tahunan ya, alhamdulillah tanpa 2 KB saya bisa sekitar 2 tahunan. Tanpa KB ada jarak ya. Ya. Jadi selisih 2 tahun itu. Bayangkan masih ada yang 2 tahun, ada 4 tahun, ini lahir. Ada lahir baru bayi kan gitu. Ini mikir saya tuh, aduh ini kayak ribet, ini kayak dandak nganterke nang rumah sakit terus njagani sopoan gitu. Sempat nggak terpikiran atau terjadi hal seperti itu, Pak? Ya, ya alhamdulillah lah beberapa kejadian itu ya selama ini ya, itu lancar-lancar saja. Kadang-kadang juga memang ada bantuan ya dari pasar kritis seperti itu ya. Mungkin dari ibu atau dari adik atau kakak saya gitu. Jadi pada saat kritis seperti itu ya mau tidak mau memang larinya ke saudara. Jadi titip lah istilahnya, titip raketang sewengi atau 1 malam atau 2 malam gitu. Pernah nggak ada kejadian itu, wah ini argo nang rumah sakit, wah serano waktu terus piye iki carane? Pernah ya kejadian anak yang ke-5 kalau nggak salah. Ke-5 apa ke-6, Tat? Sebentar. Ke-7. Kelima. Ya, nah, ayah itu biasanya pelupa kalau masalah kayak gini ya. Ya nggak apa-apa gitu ya. Karena pikirannya banyak gitu. Yang kelima waktu itu mau lahiran kan, lahiran, cuman istri saya merasa masih agak lama itu kan, akhirnya ditunda. Sebenarnya malam mau kita antar. Nah ternyata pada waktu subuh itu ternyata ketubannya pecah. Sudah di rumah ketubannya pecah. Wah itu berarti segera itu. Ya itu ketuban pecah. Akhirnya saya baru keluar mau cari kendaraan kan, cari kendaraan mobil lah itu angkut itu udah pecah. Akhirnya saya telepon ke bidannya supaya datang ke rumah. Gitu. Cuman keburu anaknya brojol. Berarti anaknya lahir di rumah. Di rumah, dan kebetulan saya sendiri yang jadi bidannya waktu itu. Yang nompo bayi metu. Jadi saya tarik gitu, saya merasa jadi bidan itu ya itu. Masya Allah. Jadi emang banyak anak itu banyak pengalaman. Karena yang kelima itu, saya masih ingat betul itu. Oh iya. Kita cari mobil belum dapat itu, ya udah mau keluar, pokoknya udah mau keluar, ibu saya yang teriak-teriak itu udah mau keluar. Ya udah saya langsung inisiatif aja, saya tarik. Saya khawatir kan kalau dia posisinya nggak pas kan, misalnya menghirup cairan ketuban dan sebagainya. Alhamdulillah selamat semua. Masya Allah, luar biasa. Menjadi bidan pribadi untuk istrinya. Wah, pengalaman, bro. Ini ya ora tego, tapi memang itu ya dari situlah kemudian banyak pengalaman, banyak ilmu yang kita dapatkan tentang kehidupan ya. Dan ternyata manusia itu sangat lemah. Kita tidak bisa mengatur hidup kita, termasuk untuk mengeluarkan janin sendiri, itu sebenarnya yang mengeluarkan Allah SWT. Bidan iki yo mek nampani asline karo nampani kene. Ya ora ngono, Bro. Oh, ya ngono ya. Nek pakai ilmu, tetap pakai ilmu. Oh, betul pakai ilmu ya, tetap pakai ilmu juga ya. Pakai ilmu juga, tetapi itu juga dari Allah juga ilmunya. Kalau memang nggak bisa dimanfaatkan ya tadi itu ya. Beliau juga nggak tahu ilmunya sabar dan tawakal kan gitu tadi ya. Wes otodidak gitu ya. Refleks ya. Iya. Ya mungkin suatu saat ada panggilan bidan pengalaman itu ya. Ini nanti malpraktek malah. Ya oke, luar biasa ya. Ini pengalaman ya, kita ngobrol sana sini saja. Dari itu tentu Ustadz Anang terus ya istilahnya berperan sebagai seorang ayah juga tetap dijalankan, seorang guru, seorang ustadz juga insya Allah tetap berjalan, dan saya yakin untuk memanage itu juga perlu kemudian dilakukan ya. Nah ini untuk masalah bagi waktu gimana tak kayak gitu?
Jadi kita ada hak untuk keluarga, ya. Jadi ada istri, ada anak, ya. Kemudian juga orang tua, ada saudara. Betul. Kemudian ada hak untuk umat. Nah, ada hak untuk keluarga, hak untuk umat juga. Ya. Hak untuk diri juga ada. Hak untuk diri sendiri. Jadi jangan memaksakan kalau sedang capek, sedang sakit ya. Harus ada haknya bagi tubuh kita. Jadi harus proporsional ya, proporsional. Mana yang apa namanya? Ya itu memang kondisional ya. Jadi ketika ini saatnya memang keluarga butuh kita, kehadiran kita butuh ini. Oh ini ada panggilan dari umat untuk kita hadir kan. Ya. Dan alhamdulillah satu juga kunci dalam hal ini adalah istri juga mendukung penuh. Jadi ini. kalau saya nggak bisa bayangkan kalau istri misalnya tidak memahami hal yang sama dengan apa yang saya paham. Jadi tidak satu frekuensi, tidak satu visi, tidak satu misi, itu saya nggak bisa bayangin apakah saya bisa bertahan dengan kondisi seperti ini. Mantap, luar biasa. Jadi Ustadz Anang menemukan sesuatu yang sudah pas, sudah klop. Kalau orang Jawa itu mengatakan tumbuh oleh tutup. Isinya apa? Artinya apa? Artinya istri itu mendukung sepenuhnya apa yang menjadi aktivitas beliau. Berperan sebagai seorang ayah juga didukung untuk anak-anaknya, sebagai suami juga demikian. Bahkan sebagai pengemban dakwah untuk menyampaikan hak-hak umat juga beliau sampaikan. Dan istri juga mendukung penuh itu. Wah ini luar biasa ini. Ya luar biasa, keluarga besar yang insya Allah sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Itu kan yang kita harapkan ya. Hari ini mungkin beliau juga punya banyak aktivitas. Ini yang terakhir aktivitas yang baru diurusi apa? Kalau untuk ini ya yang apa namanya mungkin bisa jadi inspirasi juga bagi yang lain. Ini kan saya saat ini sedang bantu Ustadz Ananto ya, Ustadz Anan ya. Ustadz Ananto Wibowo itu dai ya, dai mantan rocker ya. Beliau kan dulu waktu mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu itu pernah ngomong ke saya, perasaan-perasaan pengen mendirikan pesantren untuk lansia. Dan jadi untuk orang-orang yang sepuh gitu ya. Tapi bukan jumbo ya. Tetapi beda bukan jumbo, tapi lansia gitu. Dan saya dukung penuh itu. Dia juga sounding ke teman-temannya, ke relasi-relasinya dan beberapa dukungan. Akhirnya mantaplah itu beliau. Kemudian ada bantuan artinya dari relasi beliau, sahabat beliau, membelikan tanah itu di daerah Kalibawang, Kulon Progo, seluas sekitar 5.000 meter. 5.000 meter. Itu di pinggir sungai. Itu rencananya dibangun di situ nanti pesantren untuk lansia. Nah saat ini 2 atau 3 tahun ini proses pembangunan. Jadi kita lagi fokus di sana membangun itu. Ya, nanti kalau sudah jadi ya kita mungkin akan banyak ya istilahnya fokus kegiatan di sana ya. Kegiatan di sana kan banyak untuk orang tua. Ini menariknya di sini pesantren itu kan biasanya untuk anak-anak ya mereka misalnya tahfiz, penghafal Quran gitu. Ya namanya pesantren usia dini ya seperti itu. Nah ini kan untuk orang tua gitu kan. Jadi kenapa kok kemudian dipilih orang tua ya karena memang pertama jarang atau mungkin bahkan belum ada ya pesantren khusus orang tua. Mungkin adanya insidental atau mungkin temporer gitu ya. Itu bentuknya juga mereka menginap begitu? Ya nanti ada program yang menginap, ada program yang mingguan, ada yang bulanan. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang pilihan tergantung kesibukan mereka kan. Betul. Jadi disesuaikan dengan nanti bagaimana mereka yang kebutuhannya apa itu. Ya. Nah target atau ya tujuannya apa ya? Jadi salah satu semangatnya adalah di hari akhir atau istilahnya pada hari akhir. Jadi akhir hayat. Di akhir ya kita ini banyak ya istilahnya orang-orang yang baru tersadarkan. Jadi ketika mereka sibuk dengan urusan-urusan dunia, ngejar karir, ngejar jabatan ataupun yang lain sebagainya kan dengan kesibukan berbagai macam duniawi ya. Itu kadang-kadang melalaikan satu hal yaitu bahwasanya hidup ini sebenarnya ada episode selanjutnya.
Jadi bukan hanya dunia ini. Nah kadang-kadang karena kesibukan tadi mereka lalai, Betul. terforsir di situ, terfokus di situ, ya bagaimana fokus memperbaiki rumah, bagaimana fokus memperbaiki kendaraan, bagaimana fokus memperbaiki segala macam sarana prasarana dunia, tapi mereka lupa dan lalai bahwasanya itu akan ditinggalkan dan akan pindah ke alam lain, yang itu mereka baru sadar pada saat-saat tanda-tanda Kematian. ya, itu tanda-tanda ajal mau datang itu muncul. Mata mulai berkurang, rambut mulai memutih, kulit mulai keriput, meripat wis buet, ya toh, kuping wis budek, ya toh. Terus apa meneh? Ya wis kae lah deg-deg ngono kae lho. Nah, akhirnya kan kemudian bagi mereka yang tidak ada bimbingan, tidak ada tuntunan, itu bingung. Ini jadi gelisah di masa-masa seperti itu, masa-masa usia lanjut seperti itu akan gelisah. Betul. Kalau Satana mengatakan limbung jiwa, jadi gelisah. Cirinya apa? Mudah stres, mudah marah-marah, ya. Jadi apa namanya? Ya menjadi jiwa yang tidak stabil ya. Jadi orang-orang tua kan banyak seperti itu, dalam arti kok jadi rewelan gitu, jadi egois. Jadi kok dia merasa bahwa apa yang dia inginkan di masa tuanya kok nggak tercapai, kan gitu ya. Pengennya hidupnya tenang kok ternyata beda dengan itu banyak yang hilang arah. Maka sungguh bahwasanya kondisi masa-masa usia senja seperti itu memang butuh perhatian. Masa-masa yang kritis karena masa-masa di mana mendekati ajal. Jadi bagaimana kemudian supaya tidak bingung ya, kita upayakan kita bikin satu satu pesantren yang khusus untuk melayani itu. Karena khawatir juga sih kita ada orang-orang yang seperti itu tidak diopeni, kemudian justru malah ketika di akhir hayatnya dibajak sama yang lain. Jadi pada akhirnya ditelikung. Sehingga melepaskan imannya, kan kasihan sekali kan. Nah ini sebagai salah satu usaha untuk memperkokoh juga ya, kekuatan akidah atau keimanan di tengah-tengah umat. Betul. Ya berarti ada sebuah segmen baru ya di dalam aktivitas apa istilahnya ya, pembinaan dalam keagamaan ya, tentunya untuk menguatkan bagaimana para lansia ini kemudian mereka terbimbing nanti kemudian menuju kepada akhir hidup yang husnul khotimah, gitu ya, seperti itu. Nah, ini luar biasa sekali. Kalau misalnya nanti ada waktu ya, saya sarankan untuk kita berkunjung ke lokasi, sekalian ketemu dengan Ustadz Anan, ngobrol-ngobrol di sana akan lebih jelas lagi. Mungkin bisa menginspirasi yang lainnya juga. Insya Allah nanti kita agendakan, kita akan sowan ke Ustadz Anan ya di Pondok Pesantren apa namanya? Gua Hiro. Kok namanya Gua Hiro ya gimana ya? Ya itu sebagai salah satu titik perubahan. Gua Hiro titik perubahan. Ya. Turunnya wahyu. Pertama kali. Ya kan jadi titik awal istilahnya. Betul. Padahal ini titik akhir ya kayaknya. titik akhir, tapi kemudian sadar. Oke, betul. Ininya bagus slogannya kan. Menata senja, meniti surga. Jadi menata senja, meniti surga. Menata usia senja maksudnya. Jadi gitu. Yang dulu-dulu yang nggak genah-genah itu ditobati, kemudian diperbaiki dengan amal-amal yang baik, disusuli dengan perbuatan baik. Betul. Ya harapannya kita bisa meniti jalan ke surga. Masya Allah. Wah luar biasa ini ya. Kita dari tadi bicara tentang anak-anak sampai orang tua, itu beliau sampaikan, kita obrolkan ya. Beliau juga sekarang aktif di ini sudah apa ya, yayasan ya tadi? Yayasan apa namanya? Yayasan Gua Hiro. Yayasan Gua Hiro. Beliau ada di dalamnya. Beliau juga memiliki komitmen bahwa sesungguhnya dakwah itu menyapu semuanya ya. Dari semua kalangan, bahkan dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua gitu. Karena memang yang kita cari adalah ridhonya Allah tadi itu, yang kemudian ya harapannya apa? Kita berharap apa yang kemudian kita amalkan di dunia ini akan kita bawa, nanti kita persembahkan dan kita pertaruhkan nanti kehidupan di akhirat, yaitu di surganya. Wah luar biasa sekali pagi hari ini ya. Tapi minuman madu saya tumplak. Orang ono joke iki, Bang. Wah, ya. Oke. Bang Arya arep tekan apa iki?
Mumpung ketemu. Bedanya jompo sama Oh, Iya. bedanya jomblo sama lansia, wes. Ya kalau yang jompo itu kan artinya dia sudah tidak bisa aktif secara fikir ya. Jadi fisik juga kebanyakan juga sudah ya itu. Jadi kalau yang usia lanjut itu ya misalnya masih aktif secara fisik maupun aktif secara fikirnya. Karena kita ada pembelajaran di sana. Jadi kalau jompo itu kan ya sekedar melayani mereka saja dan itu ya butuh sumber daya yang lebih banyak untuk menangani yang seperti itu. Sementara kita di sini juga yang terlibat baru sedikit. Jadi sebenarnya masih banyak peluang nanti kalau misalnya sudah jalan ya mau bantu ya monggo saja terbuka lebar. Iya. persen ini pembangunannya berapa? Untuk pembangunannya kalau secara total ya masih ini ya. Tapi ini masjid juga sudah katakanlah kalau masjid itu sudah Bisa difungsikan, hampir bisa dipakai. 80-70 lah, 70-80% sudah. Kalau beberapa bulan ini kita fokus kan mengejar hujan ini karena itu di lereng sungai ya, di tebing sungai. Itu kita fokus bikin bangket, bangket. Jadi butuh banyak. Talut ya? Ya talut itu. Iya. Karena Targetnya launching Launching paling nanti kalau masjid sudah jadi lah, jadi sudah bisa sebenarnya sudah bisa pakai kegiatan. Cuman kalau asrama belum. Jadi tetap kayaknya masih ada butuh beberapa bangunan untuk bikin asrama untuk putra maupun putri. Ya. Karena sekarang baru ada satu bangunan yang digunakan sebagai bangunan induk untuk koordinasi dan segala kegiatan di sana. atau untuk tempat tinggal Iya. Ustadz gitu ya, Iya. untuk pengelola begitu. Wah, luar biasa. Ya harapannya sih secepatnya ya bisa mungkin 1 tahun 2 tahun ya, tergantung ini lagi. Oh, nah ini masih butuh lagi nggak? Tat? Ya jelas ya karena Oh, iya. masih banyak kebutuhan Iya. Baik, nanti kalau sahabat-sahabat sekalian, sedulur-sedulur KB itu pengen memberikan donasinya untuk membantu pembangunan pondok pesantren lansia Gua Hiro, ini bisa nomor rekening di bawah ini. Ya. Ini kok ditempel ya, Bang? Ya, di bawah ini ya. Ya, nanti ke rekening yayasan ya. Ya, ke rekening yayasan ya. Seperti itu. Wah, luar biasa sekali. tapi kan tanpa pondok ini kan setahu saya Ustadz Anan sendiri di tempatnya juga sudah membuka. Oh iya. Ya, jadi sebelum membangun pondok atau selama pembangunan pondok, kita sudah mulai kegiatan kepesantrenan walaupun berupa pesantren kilat. Oh, Jadi seiring jadi seiring pembangunan Dua pesantren ini. pesantren kilat ya. ya seiring pembangunan kita isi juga kegiatan pesantren berupa pesantren kilat 3 hari sekaligus kita menciarkan sunnah puasa 3 hari dalam 1 bulan ayamul bid. Ya. Jadi 3 hari. Ya, itu sebelum corona ya jalan. Sebelum corona berhenti karena ada corona ini. Jadi kita juga secara ikhtiar ya menghindari penyebaran, maka berhenti. Jadi tiga hari dalam 1 bulan itu ya intinya sebenarnya untuk cas semangat aja, ya, cas semangat untuk tetap beribadah, untuk semangat di dalam ya memperbaiki diri, dalam tobatnya, dalam beribadah, tambahan-tambahan amal-amal sunnah dan sebagainya. Juga memperkuat keimanan. Itu 3 hari dan alhamdulillah antusiasmenya cukup banyak. Jadi saya sendiri sebagai bagian di pendaftaran juga itu sering banyak menolak. Jadi Mas justru sampai menolak peserta menolak ya? peserta karena sudah kuotanya terbatas karena baru di masjid ya, bukan di pesantren ya. Betul. Jadi hanya maksimal 50 orang lah waktu itu. Dan pesertanya hampir dari seluruh Indonesia, artinya dari luar pulau juga ada. Iya. Luar kota, luar pulau. Itu dan bukan hanya istilahnya orang-orang yang biasa ya, jadi bahkan ada yang masih aktif sebagai direktur utama sebuah BUMN. Ada yang ikut itu, ada Ikut dokter juga? ya. Masya Ada Allah. ya para Semua eksekutif itu ada yang levelnya pengusaha, pemilik hotel itu juga ada yang. Masya Allah. Jadi karena mereka ternyata ya tadi saya lihat memang butuh gitu. Jadi orang-orang tua itu butuh. Benar.
Oke. Ya, karena butuh husnul khotimah, kita pun butuh kan. Semuanya butuh dan ya bersyukurlah mereka yang sudah ditunjuki jalan itu di usia-usia yang masih diberi kesempatan. Jadi tidak tua, tidak muda itu. Kadang ada yang muda tapi di akhir hayatnya nggak cetol, juga ada ya. Tapi kita tetap meminta, mohon hidayah itu. Nah, salah satunya mungkin dari itu tadi ya. Dari bagaimana mereka mungkin dulu juga pernah tahu tentang agama gitu, tetapi kemudian tadi sampaikan terlalaikan dengan kehidupan dunia gitu, sehingga mereka sibuk dengan dunianya gitu, dan akhirnya harus diingatkan kembali. Wah, luar biasa. Jadi gimana Bang? Wah, cukup ya, luar biasa ya pagi hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol panjang lebar dengan Ustadz Anang Ma'ruf ya. Besok kita akan alhamdulillah besok kita akan sambung lagi dengan sesi-sesi berikutnya dengan obrolan yang lebih menarik. Alhamdulillah. Terima kasih sekali kepada sahabat-sahabat semua, sedulur-sedulur KB yang sudah menyaksikan video bersama Kang Anaris on stage, because channel inspiratif. Masya Allah, terima kasih Ustadz Anang. Sama-sama, alhamdulillah. Sudah menerima kami, sudah memberikan banyak ilmu dan juga nasihatnya. Saya sangat tertarik sekali, luar biasa ya, bahwa hidup itu memang dari Allah. Kembalikan semuanya kepada Allah, dan insya Allah itu akan menjadikan kehidupan kita berkah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.